Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Refi Alamsyah dari kelas Teknik Kendali Instrumentasi A. Di sini saya akan membuat sebuah struktur jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer yang sebelumnya sudah saya buat arsitektur jaringannya. Langsung saja. Kita membutuhkan dua buah router. Kemudian kita membutuhkan dua buah switch. Lalu kita juga membutuhkan 10 buah PC. Kita susun dulu terlebih dahulu ya. Kita copy saja agar mempercepat. Sebelumnya kita rubah dulu namanya. Satu lagi. Ini jarak. Sudah. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Antar router menggunakan kabel crossover. Lalu dari router ke switch memakai kabel straight. Maaf. Ya Allah. Dari switch ke komputer menggunakan kabel straight. Sebelumnya jangan lupa terlebih dahulu untuk mengatur kembali ini. Kita menggunakan yang NM1CF. Jangan lupa yang satunya lagi. Atur dulu. Pertama matikan terlebih dahulu switchnya, lalu buang yang tidak terpakai. Masukkan. Dan jangan lupa di-on-kan kembali. Jika sudah seperti ini, Lalu masukkan IP address yang akan digunakan. Untuk routernya saya menggunakan IP address kelas C. Kita kasih keterangan sebelah sini 98.168.10.0/30. Dan untuk yang di router 0
atau yang di switch 0, kita menggunakan IP address kelas B 65.168/24. Lalu untuk di switch 1 kita menggunakan IP address kelas B juga, cuman beda alamatnya. Dengan subnet maxnya 28. Oke, jika sudah seperti ini, kita masukkan dulu IP configuration di komputer tersebut. Subnet max dari slice 24 adalah 255.255.255.0. Nah, jika sudah, kita atur yang di sini juga. Untuk subnet max slash 28 yaitu 240. Nah, jika sudah memasukkan IP dari masing-masing komputer, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan dari switch ke router. Kita beri host name internal G0/0. Nah, di sini juga akan menghubungkan dari router 0 ke router 1. Di sini saya akan mengkonfigurasi dari router 0 ke router 1 terlebih dahulu. Description link to R2 bisa internal. Nah, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi dari router 0 ke switch 0.
sini sudah hijau ya, tandanya dari switch 0 ke router 0 sudah terhubung. Selanjutnya konfigurasi di router yang satu ini. Caranya sama seperti tadi. Terkenal. Oke, dari router sudah hijau semua ya, tandanya berarti sudah terhubung. Oke, jika sudah mengkonfigurasi antar router, kita coba mengirimkan pesan. Sudah sukses ya. Ini tandanya berarti dari switch ke router sudah terhubung. Selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan dari PC yang ada di switch 0 ke PC yang ada di switch 1. Bisa dilihat di sini masih relate, berarti masih belum bisa terhubung. Caranya bagaimana? Kita setting di router. Router OS. Di sini kita masukkan network yang ke switch PTEC terlebih dahulu. Areanya menggunakan area 0. Kemudian masukkan network yang ke router. Di router yang satunya lagi, router OSP router.
Jika sudah, kita coba. Nah, jika sudah muncul yang seperti ini, maka dari PC yang ada di switch 0 bisa terhubung dengan PC yang ada di switch 1. Kita coba ya. Nah, sukses. Satu lagi, ya, sukses. Dan sukses. Berarti semua ini sudah terhubung satu sama lain. Oke, langkah selanjutnya yang akan saya buat yaitu membuat DHCP server, web server, DNS server, dan mail server. Langsung saja yang pertama kita akan buat DHCP server. Di sini kita masukkan servernya. Kita kasih nama saja langsung ya. DHCP server. Jangan lupa kita sambungkan ke switch memakai kabel straight. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih alamatnya. Alamatnya samakan saja ya, 1.168.10. Di sini saya akan memakai yang 100. Subnet max-nya nah, seperti ini. Default gateway 165.168.10.1. Nah, jika sudah, pastikan PC-nya terhubung dengan si server, dengan DHCP servernya. Caranya ping 165.168.10.100. Nah, ini sudah terhubung ya antar dari PC ke DHCP servernya. Selanjutnya DHCP server ini berfungsi memberikan IP address secara default atau dynamic, atau bisa juga otomatis gitu ke setiap PC yang dibutuhkan. Caranya gimana? Jadi di DHCP server, terus klik service, terus ini di sini ada pilihan DHCP. Nah, kita on-kan, lalu kita kasih start IP address-nya ya. Dari misalkan sininya 10. Nah, subnet max-nya size 24 itu 0, dengan maksimum usernya ada 10 juga. Kita save. Nah, jika sudah IP config kita rubah ke DHCP. Nah, ini jadi terreset ya, jadi 10. Lakukan pengulangan langkah-langkah pada masing-masing PC yang terhubung ke DHCP server ini. Nah, sudah. Nah, langkah selanjutnya akan dibuat yaitu web server. Caranya sama seperti tadi ya. Servernya di sini rubah menjadi web server. Jangan lupa sambungkan dengan kabel straight dari web server ke switch. Lalu atur IP configuration-nya. Di sini masukkan IP address untuk si web server.
Jika sudah, klik yang web server, lalu service, lalu klik yang HTTP. Nah, di bagian sini kita klik saja edit. Saya akan mempersingkatnya. Nah, jika sudah, klik save yes. Nah, kita bisa mengaksesnya dari masing-masing komputer ya. Kita coba saja langsung di komputer yang staf client. Nah, di sini ada pilihan web browser. Nah, URL-nya masukkan alamat si web server tersebut. Langsung go. Nah, langsung muncul. Berarti ini tandanya web server ini sudah dapat diakses oleh setiap PC. Oke, langkah selanjutnya saya akan membuat DNS server. DNS itu singkatan dari domain name server. Kita ubah dulu namanya. Lalu kita sambungkan dengan kabel straight, jangan lupa ke G-switch. Ya sudah, kita masukkan IP configuration dan memasukkan IP address untuk DNS server. Lalu kita masuk ke mode services, pilih yang DNS. Ininya kita on kan. Kita beri alamat untuk si web server yang tadi ya, www.alfati.com. Addressnya kita masukkan yang web server. Langsung save. Nah, jika sudah seperti ini, kita atur dulu yang di DHCP servernya. Kita rubah DNS server ini alamatnya menggunakan DNS server yang tadi. Jika sudah, kita klik save. Lalu kita atur terlebih dahulu di setiap PC-nya menggunakan caranya IP configuration. Kita rubah dulu static, lalu kita rubah lagi menjadi DHCP. Nah, bisa terlihat di sini ya, si DNS server ini sudah berubah. Lakukan pengulangan tersebut pada masing-masing PC. Nah, jika sudah seperti tadi, langsung saja kita mencoba di web browser. Masukkan alamatnya www.alfati.com. Go. Nah, bisa dilihat ya, berarti kita memasang DNS server itu berhasil. Langkah selanjutnya yang akan saya buat yaitu membuat mail server. Kita rubah dulu namanya. Setelah itu jangan lupa untuk memberikan atau menyambungkan
si mail server ke switch dengan memakai kabel straight. Lalu kita kasih alamat IP-nya untuk server. Lalu masuk ke mode service email. Nah, SMTP service ini layanan untuk mengirimkan email dan POP3 service ini untuk layanan penerima emailnya. Domain name-nya kita kasih saja alfati.com. Nah, untuk usernya kita masukkan si user, sebut saja user 1 ya, dengan password 1, lalu add, lalu user 2 dengan password 2, lalu user 3 dengan password 3, user 4 dengan password, dan user 5 dengan password 5. Jika sudah seperti ini, kita close dulu, lalu kita atur di DNS server. Masuk ke DNS. Nah, kita kasih nama atau alamatnya untuk lebih mudah mengakses di mail server yang tadi. Mail.alfati.com. Nah, addressnya memakai yang email server yang tadi. Lalu klik add, save. Jika sudah mengatur yang di mail server dan DNS server, sekarang kita memasuki pengaturan yang ada di PC. Caranya klik yang email, lalu incoming mail servernya kita isi dengan mail.alfati.com, sama yang ini juga mail.alfati.com. Nah, untuk yang login information, username-nya user 1 dengan passwordnya 1. Untuk namanya juga ini user information, untuk namanya kita beri saja namanya yaitu Nathan di sini ya. Nathan at alfati.com. Lalu kita klik save. Kita melakukan pengulangan di setiap PC yang terhubung ke switch ini ya. Sama seperti tadi, mail.alfati.com. User 2, user 2.
Oke, jika sudah, kita akan melakukan pengiriman email dari ruang staf fungsional ke ruang staf penasihat. Kita di sini compose to